Perkenalkan, nama saya Karmelita Asra Widandaru. Di sini saya akan melakukan video reaction menjawab pertanyaan. Sebelum saya mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan kepada hari ini. Mohon penyertaan-Mu dalam video reaction pada hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertanyaan pertama. Menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur yang hidupnya penuh dalam risiko penderitaan mendalam? Kondisi ekonomi yang sangat kurang, keluarga yang broken home, terbelit hutang, pendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, memaksa mereka melakukan pekerjaan malam tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kehidupan yang penuh risiko dan penderitaan merupakan harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Mereka, para wanita penghibur, tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pekerjaan malam tersebut. Seandainya keadaan memperbolehkan mereka untuk memilih, tidak ada satupun orang yang mau terjun di sana. Yang nomor 2, apa yang dimaksud oleh narasumber mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat baik jalan menuju terang? Semua orang yang bergelut dalam dunia kegelapan tidak memiliki niat baik terhadap dirinya sendiri, perbuatan yang ia lakukan, maupun kepada orang lain. Apabila mereka masih memiliki niat baik, mustahil bahwa mereka akan terjun di dunia malam. Seorang wanita penghibur sendiri, selama mereka bergelut di dalam dunia malam, mereka akan dipandang sebagai sapi perah. Apakah itu artinya? Sapi perah artinya mereka akan mudah dan akan selalu dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain dan orang asing yang memiliki niat tidak baik. Oleh karena itu, akan sulit bahkan mustahil untuk mendapatkan niat baik atau jalan terang di dalam pekerjaan yang mereka jalani. Pertanyaan ketiga, menurut narasumber yang adalah wanita penghibur, apa arti penderitaan hidup? Menurut narasumber yang adalah wanita penghibur, arti penderitaan hidup adalah pengorbanan. Wanita ini memiliki background suami nakal dan harus bercerai dengannya. Kemudian ia memiliki hutang 100 juta untuk mengobati anaknya yang habis kecelakaan. Ia tidak memiliki pilihan lain untuk terjun di dunia kegelapan yang penuh penderitaan itu. Penderitaan di sini merupakan tindakan pengorbanan untuk membesarkan anaknya seorang diri dan untuk melunasi hutang rumah sakit demi kesembuhan anaknya. Kemudian pertanyaan nomor 4, menurut narasumber berikutnya, apa akibat penderitaan dosa dari pergaulan bebas yang ia pernah alami? Akibat penderitaan dosa pergaulan bebas yang narasumber pernah alami adalah tekanan sosial, dikucilkan keluarga, teman, dan lingkungan, serta mendapat label dari masyarakat. Seorang yang melakukan pergaulan bebas dalam masyarakat akan dipandang dan dicap sebagai orang yang tidak bermoral dan hanya mementingkan hawa nafsu. Itulah yang menjadi akibat dari dosa pergaulan bebas. Yang nomor 5, menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi dilakukan? Menurut narasumber, aborsi dilakukan oleh pacar narasumber tanpa sepengetahuannya dikarenakan tidak ingin orang tuanya mengetahui kehamilan. Ia berpikir bahwa orang tuanya akan menolak mentah-mentah hubungannya dengan narasumber yang berbeda suku, ingin melanjutkan atau menyelesaikan kuliahnya tanpa terbebani mengurus anak. Kemudian nomor 6, menurut narasumber yang mengalaminya, apa resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Tindakan pacar narasumber yang memilih untuk mengaborsi kandungannya adalah tindakan tanpa sepengetahuan kedua pihak. Ia melakukan hal tersebut karena memikirkan masalah-masalah pribadi tanpa mau berdiskusi dengan narasumber dan menguruskan segalanya sendirian. Resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan adalah sakit hati dan hati yang terbeban. Narasumber yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas dosa seks yang pernah ia lakukan merasa tersakiti karena kewajiban bertanggung jawab tersebut dirangkul darinya melalui tindakan aborsi. Narasumber juga merasa sangat terbeban hatinya karena seharusnya anak atau darah daging memiliki hak untuk dilahirkan di dunia ini dan untuk hidup. Tindakan bertanggung jawab mungkin dapat menjadi penebusan akal atau rekonsiliasi yang meringankan beban hatinya. Kemudian nomor 7, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Penderitaan yang ada di dalam hidup seringkali tidak dapat dihindari atau datang dengan sendirinya. Tugas kita dalam penderitaan adalah menghadapinya dan bergelut di dalamnya. Lebih tepatnya, menurut saya ada beberapa cara untuk menghindari kalut di dalam penderitaan, yaitu dengan menerapkan sikap-sikap seperti berikut. Lebih sedikit ego, lebih sedikit amarah, lebih banyak firman, lebih banyak berbagi.
Diambil dari Matius bab 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian poin selanjutnya lebih banyak berdamai seturut Matius bab 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian poin selanjutnya lebih banyak teman dalam Tuhan dan lebih sedikit musuh yang tidak perlu. Demikian video reaction dari saya. Sebelum menutup video reaction ini, marilah kita berdoa dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan dan penyertaan-Mu dalam video reaction kala ini. Mohon penyertaan-Mu juga dalam kegiatan sehari-hari saya, terutama dalam mata kuliah lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.